Terima kasih masih bersama kami di Oklinik Duonori Be Healthy mengenai kencing manis dalam kehamilan bersama Dr. Caroline. Dokter, bagaimana nih supaya kita bisa tidak terjadi kencing manis dalam kehamilan walaupun kita misalnya sudah ada riwayat orang tua kita kena diabetes mellitus atau kencing manis? Jadi kadang-kadang diabetes mellitus ini tidak bisa dicegah tuh. Jadi apalagi kalau sudah genetically ya, diabetes ini biasanya genetik. Jadi agak sulit. Ya, dok, jadi kita paling memodifikasinya dengan pola hidup yang sehat. Makanan-makanan sehat, exercise atau olahraga rutin ya, teratur. Paling hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau sudah pada saat screening kita sudah tahu kita terkena ya, lakukan kontrol gula darah teratur. Itu saja sebetulnya kuncinya. Pasti nggak sih dok, misalnya orang tua kita nih, dua-duanya atau salah satu, umur 40 dia kencing manis. Kemudian kita nih nanti kalau hamil, pasti nggak terkena kencing manis dalam kehamilan? Atau ada persentasenya berapa persen? Yang jelas sih resikonya meningkat ya. Contohnya ibu dengan diabetes mellitus gestasional, kalau dia melahirkan bayi itu mempunyai resiko 70% untuk nanti dia setelah dewasa mendapat diabetes juga. Jadi ya lumayan besar ya, 70% ya. Jadi kalau pada yang tadi Sonia tanyakan ya, kemungkinan besar memang dia akan terkena diabetes pada saat dia hamil. Tapi belum tentu nggak sih kalau misalnya kita screening nih, kan ada biasanya sekarang 3 dimensi atau 4 dimensi dok, udah mulai bulan-bulan yang 6-7 bulan. Kemudian kalau bayinya lebih dari 3,5 kilo misalnya, apakah itu bisa dipastikan bahwa si ibu itu ada kencing manis dalam kehamilan atau belum tentu? Memang bayi besar aja? Jadi belum tentu, jawabannya belum tentu. Belum tentu ya. Jadi selalu kita balik lagi dengan pemeriksaan gula darahnya bagaimana. Itu pemeriksaan objektifnya. Jadi yang penting kita sudah curiga aja, kita periksa setelah itu. Kemudian tadi dokter bilang dicegah dengan pola makan. Pola makan seperti apa dok untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus dalam kehamilan ini? Jadi pola makan yang berimbang ya tentunya ya, dan terutama tinggi serat. Jadi perbanyak konsumsi sayur dan buah yang jelas ya, hindari makanan yang terlalu manis, kue-kue manis ya, hal itu dihindarkan supaya tidak memperberat kerja sel-sel pankreas kita juga untuk menghasilkan insulin. Nah kalau ibunya gemuk gitu, apakah itu pasti nanti anaknya gemuk juga dok? Misalnya selama hamil kan normalnya kan palingnya maksimal tuh 12 kilo biasanya kenaikannya. 9-12 kilo ya kalau yang normal. Tapi kalau ada yang 18 kilo, 25, 30 gitu naiknya dok. Itu gimana ya? Obesitas ya, jadi kegemukan pada ibu belum tentu bayinya juga gemuk. Ya. Apalagi belum tentu diabetes mellitus dalam kehamilan juga belum tentu ya? Tapi dia punya resiko yang lebih tinggi memang untuk terkena diabetes mellitus dalam kehamilan pada ibu-ibu yang gemuk ini. Ya, apalagi kalau gemuknya itu disertai dengan kelainan pembuluh darah ya, hipertensi dan sebagainya, itu kan sering juga pada ibu-ibu yang gemuk. Nah itu malah bayinya malah kecil-kecil karena terjadi gangguan pembuluh darah di plasentanya sendiri. Jadi kalau gemuk justru nggak ke anaknya dok? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Iya, itu harus dipastikan lagi ya. Biasanya kan makanya kalau ibu hamil itu kontrol teratur ya ke dokter. Nah itu akan dipantau kenaikan berat badan ibunya bagaimana, kenaikan berat badan bayinya itu bagaimana. Jadi tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Iya, yang penting pemantauan tuh penting ya dok ya. Jadi kita harus ke dokter kontrol tuh. Jadi berapa bulan sekali dok? Sesuai dengan jadwal kontrol saja. Biasanya untuk hamil awal kan sebulan sekali cukup. Terus hamil yang trimester kedua atau dari 28 minggu ke atas 2 minggu sekali, kemudian 36 minggu ke atas seminggu sekali. Seminggu sekali ya, itu harus penting ya kontrol dok ya. Semua dikontrol dari ibunya ke bayinya juga. Kemudian ada tips-tips terakhir dok untuk pemirsa mengenai diabetes mellitus atau kencing manis dalam kehamilan ini. Jadi bagi ibu hamil, sekali lagi yang berisiko tinggi untuk terkena diabetes ya, seperti ibu-ibu dengan obesitas ya, yang gemuk, kemudian sering terkena infeksi jamur, kemudian juga ada riwayat diabetes dalam keluarga, dan ada riwayat melahirkan dengan bayi besar, itu juga sebaiknya lakukan screening untuk cek gula darah lebih dini. Jadi kalau bisa dari sejak awal kehamilan atau sebelum merencanakan kehamilan bahkan, kita sudah tahu kadar gula darah kita normal atau tidak. Karena jauh lebih berbahaya kalau ibu diabetes itu berhasil hamil, misalnya dalam kondisi gula darahnya tinggi. Kenapa dong? Karena itu justru akan mengganggu organogenesis bayinya itu, bayi yang masih kecil ini. Pembentukan organ itu kan yang paling rentan itu 12 minggu pertama kehamilan.
Jadi kalau didapat kadar gula darah yang tinggi, terutama pada hamil trimester pertama, itu justru resiko untuk mendapat bayi dengan cacat bawaan itu semakin tinggi. Terima kasih sekali Dokter Carlo atas informasi yang pasti berguna nih ya untuk para pemirsa O Channel, khususnya yang baru mau menikah ya, atau yang mau punya anak lagi, atau yang punya orang tua yang anaknya yang mau punya anak. Wah, hati-hati, harus cek dulu gula darahnya. Terima kasih Dokter Caroline. Dan apabila pemirsa masih ada kritik atau saran atau pertanyaan, Anda dapat email ke oclinic@ochanneltv.com. Sampai jumpa minggu depan tentunya hanya di Oclinic dan Worry Be Healthy. Sampai jumpa.